kita akan membahas CIA Triad di chapter Information Security. Ini adalah table of content dari hal yang akan kita bahas. Yang pertama ada Introduction to CIA Triad, lalu kita akan membahas Confidentiality, Integrity, Availability, Security versus User Experience, dan yang terakhir kita akan membahas case study dan juga example dari tiap-tiap CIA tersebut. Oke, jadi ini adalah CIA Triad, yaitu adalah Confidentiality, Integrity, dan juga Availability. Tiga hal ini adalah hal utama yang menjadi pertimbangan pada saat kita berbicara tentang information security. Nanti secara teknikal, misalkan di penetration testing itu bakal ada CVSS, habis itu di risk management juga ada framework untuk mengukur ini. Jadi intinya segala sesuatu hasil audit ataupun hasil testing biasanya diukur impact-nya menggunakan triad ini. Pertama kita akan membahas tentang confidentiality. Kalau confidentiality artinya adalah tingkat kerahasiaan satu data. Contohnya di sini adalah role based access control, di mana ada access metric, orang yang memiliki job desk tertentu hanya bisa mengakses file tertentu. Jadi kita bisa lihat sales cuma bisa mengakses customer database, dia nggak boleh bisa mengakses payroll. Orang finance gak boleh bisa ngakses code base, dia cuma boleh ngakses payroll. Sedangkan orang engineering, dia itu nggak boleh ngakses payroll ataupun customer database karena kerjaan dia adalah mengembangkan, jadi dia cuma bisa ngakses code base. Nah, ini adalah yang biasa kita sebut RBAC atau Role Based Access Control, di mana orang itu cuma boleh punya akses atau punya authorization untuk mengakses file yang merupakan kewajiban dia atau tanggung jawab dia. Berikutnya adalah integrity. Kalau integrity ini adalah tingkat keaslian data. Yang paling sering kita tahu bahwa kalau misalkan ada aplikasi yang di mod, itu nggak bisa kita install di HP, iPhone maupun Android yang belum di root atau di jailbreak. Kenapa kayak gitu? Karena pada saat proses instalasinya, operating system itu bakal melakukan perhitungan apakah APK ataupun file APA yang kita mau install itu sudah ditemper atau belum. Itu mengapa kebanyakan HP itu nggak bisa diinstal aplikasi yang di mod tanpa root atau jailbreak. Contoh yang paling gampang itu adalah aplikasi Gojek, itu sering banget di patch atau diubah biar beda dari aplikasi aslinya. Biasanya itu untuk fake GPS, sehingga bisa lebih dekat ke pick up point sehingga dia dapat customer lebih banyak. Nah, berikutnya adalah availability. Kalau availability ini adalah seberapa reliable satu service bisa diakses oleh user yang punya otorisasi kepada dia. Nah, kalau kalian tahu ada service atau ada company namanya Cloudflare. Cloudflare ini adalah CDN atau Content Delivery Network yang dipakai nyaris semua perusahaan. Nah, dia itu uptime-nya bagus, tapi ada beberapa kali kejadian. Contohnya di bulan Juni ini ada kejadian di mana Cloudflare ini down. Kita bisa lihat semua aplikasi nggak ada yang lagging. Tiba-tiba pada saat Cloudflare down, semua aplikasi jadi lag dan nggak bisa diakses sama sekali. Ini juga berimpact ke Indonesia, di mana waktu itu sampai Peduli Lindungi, habis itu GoPay dan lain-lain semuanya down untuk beberapa jam. Nah, ini adalah security dibandingkan dengan operation maupun dengan experience. Jadi kita bisa lihat kalau figurnya itu adalah saling bertentangan. Jadi kalau misalkan orang ingin memiliki security yang sangat tinggi, maka user experience-nya ini akan rendah. Contohnya adalah di aplikasi banking seperti Klik BCA dan lain-lain, di mana tampilannya nggak apa-apa, biasa aja. Yang penting untuk security-nya itu terjaga banget. Sedangkan banyak banget aplikasi-aplikasi seperti bank digital sekarang itu gampang banget dihack. Contohnya dengan satu OTP atau link aja akun orang bisa diambil alih. Itu karena dia lebih mementingkan experience user sehingga mengorbankan level security. Begitu pula sebaiknya.
Nah, sekarang kita bakal bahas confidentiality example, di mana hal ini menyebabkan tingkat kerahasiaan data itu terganggu. Contohnya di sini ada satu teknik yang dinamakan dorking. Dorking sendiri artinya kita menggunakan Google, kita ngasih spesifik. Kita mau di URL ada ini dan kita mau websitenya adalah ini. Bisa juga ada in-text dan lain-lain. Nanti akan kita pelajari lebih jauh untuk dorking, tapi ini untuk contoh aja kita mencari website bandung.go.id di mana di URL-nya ada git. Kita mendapatkan beberapa list, begitu kita buka, kita mendapatkan source code APBD Bandung dan juga ada backup SQL yang isinya data semua user. Ini udah 4 tahun yang lalu, udah banyak yang report juga, tapi nggak ada uh, action dari mereka juga sih. Jadi ini bisa dicoba dimasukin aja, habis itu bisa dieksplor. Ini adalah contoh di mana tingkat kerahasiaan data terganggu. Berikutnya adalah ada integrity. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi tentang root dan jailbroken, secara default kalau kita nggak download sesuatu aplikasi yang sudah mendaftarkan diri di App Store, dia itu bakal melakukan signing terhadap APK dia atau terhadap aplikasi dia. Biasanya itu ada dua nih, kalau di Windows itu kita bisa cek dua-duanya, bisa cek SAM MD5 maupun SHA-1. Nah, kalau ada satu huruf pun yang berubah dari source code dia, ada yang di patch atau ada fitur yang ditambahkan atau fitur yang di disable, itu pasti checksumnya bakal berubah. Ini kenapa pada saat kita install Gojek dan Gojek Mode, walau kelihatannya aplikasinya sama, waktu dijalanin, operating system itu tahu bahwa aplikasi ini bukan dari App Store sehingga kita nggak mau install. Itu karena checksumnya berubah. Nah, kalau di Windows sendiri, kalau kalian mau coba, kalian bisa chart util minus hash file, habis itu nama file kalian MD5. Kalau kalian ubah satu huruf aja di file tersebut, maka MD5-nya ini bakal berubah drastis. Ini adalah contoh integrity. Yang terakhir adalah availability example, di mana availability ini adalah tingkat reliable suatu service bagi user yang emang memiliki otorisasi untuk menggunakannya. Di sini sebagai contoh aja kita menggunakan instancerester.com untuk melakukan denial of service attack terhadap satu target. Jadi ini serangannya layer 7 atau terjadi di aplikasi. Habis itu attack method yang menggunakan TLS dan juga post data random selama 300 detik. Setelah attack dilakukan dan ini udah berjalan sekitar 100 detik, kita bisa melihat efeknya ke target. Ini adalah sebelum terjadi serangan, di mana pada saat kita ping, dia selalu merespons dengan waktu yang relatif cepat. Ini karena resource servernya ini masih ada. Jadi bisa dibayangkan kayak rumah itu pintunya ada 10. Nah, ini 10 pintu ini nggak ada orangnya, jadi kita bisa masuk, bisa keluar. Jadi kita bisa cepat ya masuk keluar ya, cuma beberapa ms aja. Nah, ini adalah pada saat sudah mulai flooding. Misalkan dari 10 pintu itu ada 200 orang yang mau masuk maupun yang mau keluar, pasti ngantri kan. Pada saat ngantri itu, maka waktunya bakal lama dan juga sering request timeout atau servernya down. Nah, setelah kita biarkan beberapa menit lagi, kita bisa melihat bahwa websitenya sudah down total dengan catatan resource limit is reached. Kita bisa lihat resource limitnya sudah habis, jadi pintunya semua sudah terisi, gak ada yang bisa masuk, gak ada yang bisa keluar sama sekali lagi. Nah, ini adalah contoh serangan terhadap availability. Untuk link-link yang tadi kalian lihat, itu bisa dilihat di notes di bawah, ada catatannya lengkap. Terima kasih.